Jika kamu melihat orang yang telah membuat lompatan menuju kebebasan finansial, sebenarnya ada beberapa ciri-ciri dan skill yang dikuasai para miliarder ini. Menguasai skill ini harus menjadi prioritas utama kamu loh, kecuali jika kamu akan menjadi kaya karena keberuntungan atau kebetulan saja. Semakin kamu bisa menggabungkan skill ini, semakin besar kesuksesannya, semakin pendek waktunya, dan semakin terlihat ajaib bagi orang lain. Selamat datang di Traders, tempatnya orang sukses terinspirasi. Berikut adalah 6 skill miliarder yang harus kamu kuasai. Yang pertama, menolak untuk menerima apapun kecuali sukses. Semakin banyak waktu yang kita habiskan dengan miliarder dan bilioner, semakin kita menyadari betapa miripnya kita semua. Orang yang paling sukses memiliki keyakinan bahwa apapun yang mereka pikirkan akan menguntungkan mereka. Mereka secara aktif merancang masa depan mereka sendiri melalui pikiran, ide, pekerjaan, proyek, dan tindakan mereka. Saya 100% percaya dalam keberhasilan saya karena saya yang memimpin tindakan saya. Kegagalan atau menyerah adalah sesuatu yang bahkan tidak mereka pertimbangkan. Mengapa ada orang yang berhenti pada sesuatu yang mereka tahu itu mungkin dan dapat menciptakan kehidupan yang mereka inginkan? Beberapa dari kamu tidak memiliki ini. Beberapa dari kamu hanya orang yang berpura-pura mencoba untuk meraih kesuksesan. Tetapi bagi kamu yang benar-benar memilikinya, tahu betul apa yang kita bicarakan. Ini adalah api yang membara begitu kuat di dalam diri kamu sampai kamu lebih rela mati sebelum menyerah pada tujuanmu. Hal itulah yang mendorong orang-orang yang sangat sukses. Yang kedua, berpikir independen. Sejujurnya, sistem masyarakat sangat kacau karena tekanan yang diberikan pada individu untuk mematuhi menjadikannya sebuah piksel yang membuat gambar paling membosankan di dunia. Kamu tidak bisa hidup sesuai mimpi kamu jika orang lain yang memilih mimpi untuk kamu. Miliarder dan bilioner adalah pemikir independen yang kuat. Mereka memutuskan untuk melakukan hal-hal yang akan ditolak oleh kebanyakan orang. Saya akan mempertaruhkan segalanya dan memulai bisnis ini. Saya akan mencoba untuk hidup sesuai passion. Dan mungkin kebanyakan orang akan mengatakan, jangan lakukan itu, kamu akan berakhir dengan sengsara. Tetapi jika kamu mundur selangkah, menurut kamu siapa yang lebih sengsara? Menurut kamu siapa yang lebih menikmati hidup mereka? Orang yang duduk di bawah penerangan lampu neon yang redup, yang hanya makan mie instan, atau orang yang melakukan apa yang mereka sukai dan entah bagaimana menemukan cara untuk menghasilkan uang. Orang yang paling sukses adalah orang yang kontradiktif, sampai-sampai mereka menolak substandar masyarakat. Itulah mengapa mereka menyebut mereka miliarder eksentrik atau aneh. Saat kamu menghentikan orang-orang berpikir untuk kamu akan menemukan kesulitan tapi menyenangkan berpikir untuk diri kamu sendiri. Yang ketiga, toleransi resiko. Ada kesalahpahaman besar yang entah bagaimana muncul, mungkin melalui media yang kurang berpendidikan, bahwa entrepreneur atau wirausaha adalah penerima resiko, dan bahwa mereka mempertaruhkan semuanya dan kemudian melempar koin. Itu jauh dari kebenaran. Entrepreneurship adalah tentang meminimalkan resiko ke titik yang dapat diterima untuk mengambilnya. Dan ini adalah keterampilan yang luar biasa untuk dimiliki. Melihat dunia melalui lensa resiko itu sangat bermanfaat. Ada resiko dalam segala hal yang kita lakukan. Ada resiko saat kamu masuk ke mobil. Ada resiko saat kamu menyeberang jalan. Tetapi apa yang kita lakukan, kita mengelolanya. Tidak peduli seberapa besar kamu percaya hidup kamu di tangan Tuhan, tetapi kita tetap memasang sabuk pengaman, memasang airbag, dan memperhatikan. Dan saat kamu menyeberang jalan, kamu masih melihat kedua arah. Miliarder-miliarder memahami bagaimana mengelola resiko, dan bahkan yang lebih penting, bagaimana memberi diri mereka keunggulan. Jika probabilitas keberhasilan 51% dan kegagalan 49%, pengusaha akan mengambil kesempatan setiap saat. Sementara kebanyakan orang tidak akan pernah mau mengambil resiko. Tugas kamu adalah meningkatkan peluang yang menguntungkan kamu dan kamu melakukannya melalui pertumbuhan. Yang keempat, bunga berbunga menggunakan multiplier.
Tidak ada yang lebih kuat dalam hidup ini selain bunga berbunga menggunakan multiplier. Dan tidak, kami tidak berbicara tentang memasukkan uang kamu ke dalam rekening bank dan meninggalkannya di sana selama 50 tahun. Orang kaya membunga-bungakan segalanya, termasuk diri mereka sendiri. Jika kamu sebagai pribadi tumbuh sebesar 20% dalam skill setiap tahun, kamu akan menjadi 2 kali lebih berharga dalam waktu kurang dari 4 tahun. Orang-orang sukses terus-menerus menambah nilai mereka sendiri. Mereka terus-menerus berinvestasi dalam diri mereka sendiri sampai pada titik di mana hal itu tampak gila bagi kebanyakan orang. Mengapa Warren Buffett membaca 100 halaman setiap hari? Mengingat dia berusia 90 tahun saat ini. Mengingat juga dia sudah menjadi salah satu orang terkaya di dunia. Dia sudah melakukannya sejak dia berusia 10 tahun. Itu semua adalah investasi dalam proses mengambil keputusan. Warren Buffett memiliki penilaian yang luar biasa dan itulah mengapa orang mempercayainya dengan uangnya. Dia menambah pemahamannya tentang pasar bisnis begitu lama sehingga dia disebut Oracle of Omaha. Saat kamu mulai menggabungkan diri secara aktif, ini hanya masalah waktu sampai kamu menyadari bahwa kamu membutuhkan multiplier untuk diterapkan. Itulah mengapa mereka semua memulai bisnis. Dengan pengambilan keputusan kamu yang terus meningkat, ini melipat gandakan kecepatan pertumbuhan bisnis kamu. Jika kamu ingin mendapatkan kekayaan dalam hidup kamu harus memiliki nilai yang meningkat dengan cepat. Hal baiknya adalah kamu dapat menentukan seberapa cepat peningkatannya. Yang kelima, sales dan marketing. Untuk beberapa alasan, sales mendapat reputasi buruk. Rata-rata orang berpikir sales adalah seperti penjual tongkat selfie di tengah-tengah tempat wisata, tetapi bukan itu. Menjual pada dasarnya adalah berkomunikasi secara efektif. Kamu menjual pasangan kamu untuk memberi kamu kesempatan dan berkencan dengan kamu. Kamu menjual atasan kamu untuk memberi kamu pekerjaan. Kamu menjual pelanggan kamu untuk membeli produk kamu. Tidak peduli seberapa mewah atau pintar kamu sebagai individu, jika kamu tidak dapat menjual, kamu tidak bisa dalam bisnis. Penjualan menyelesaikan setiap masalah yang kamu miliki. Faktanya, kami bahkan akan mengatakan bahwa itu adalah masalah terbesar yang kamu miliki dalam hidup kamu saat ini. Masalahnya bukanlah kurangnya sumber daya, tetapi kemampuan kamu yang terbatas untuk menjual. Melalui pemasaran, kamu menjangkau semua orang, dan mereka yang menyukaimu akan datang membelanjakan uang mereka dengan kamu dan membuat kamu menjadi kaya. Marketing adalah alasan mengapa kaos putih dengan kata Supreme harganya 50 kali lipat dari biasanya. Marketing adalah alasan mengapa fans Apple berpikir bahwa mereka adalah kelas unggulan. Marketing adalah alasan mengapa Pepsi tidak pernah bisa mengejar Coca-Cola, meskipun menghabiskan uang 2 kali lipat untuk pemasaran. Jika kamu ingin meningkatkan keterampilan penjualan, buku terbaik yang dapat kami temukan tentang topik tersebut disebut Influence, The Psychology of Persuasion oleh Robert Cialdini. Yang keenam, berpikir besar. Inilah masalah terbesar. Sangat sedikit orang yang berpikir besar. Bahkan hal-hal yang kamu anggap besar hampir selalu kecil. Ini terasa besar jika dibandingkan dengan ukuran kamu saat ini. Inilah mengapa kamu berpikir 1 juta US akan menjadi banyak untuk kamu. Jangan salah paham, tidak apa-apa. Tetapi menurut miliarder itu tidak sebanyak yang kamu pikirkan. Ada 2 penyesalan yang dialami orang-orang ketika mereka sampai di garis finish. Yang pertama, mereka tidak mulai lebih cepat. Yang kedua, mereka tidak berpikir lebih besar. Cobalah untuk tidak melakukan kesalahan yang sama. Ini mungkin terdengar tidak tepat bagi kamu, tetapi dibutuhkan usaha dan energi yang sama untuk menghasilkan 1 juta dolar dengan menghasilkan 50.000 dolar. Jadi, jika kamu tetap akan berpikir, sebaiknya berpikir besar. Pertanyaan hari ini adalah, dari ke-6 skill di atas, menurutmu skill mana yang kamu butuhkan untuk naik ke level berikutnya? Kami berterima kasih karena sudah menonton video ini sampai habis. Seperti biasa, jika kamu menemukan nilai dalam video ini, dukung Rich Age sebisa kamu ya. Share video ini dengan teman-teman dan keluargamu. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.